Shalom, selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam persiapan kita untuk menyongsong pelayanan di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, dalam pertolongan Tuhan yang begitu besar yang dianugerahkan bagi kita, saatnya kita akan menerima kembali anugerah itu sebagai kekuatan bagi kita, agar senantiasa dalam persiapan ini bimbingan Tuhan memampukan kita melakukan pelayanan, dan orang yang kita layani diberkati dan diberikan hikmat surgawi menyertai kita sekalian. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mempersiapkan diri kami agar pemahaman yang benar tentang firman Tuhan di hari Minggu ini, kuasa dan pertolongan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di ibadah Minggu KKR tanggal 10 Agustus tahun 2025, yang menjadi ayat hafalan ataupun invokasio kita terambil dari Yesaya pasal 42 ayat 3. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Demikian yang menjadi ayat hafalan ataupun invokasio kita di hari Minggu ini, dan yang menjadi bacaan remaja dari kitab Lukas pasal 19 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Dan yang menjadi bahan Alkitab kita di hari Minggu ini, kita akan membaca kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini buat ibadah KKR GBKP dengan tema menghargai orang lain. Selamat hari Minggu dan shalom bagi seluruh anak-anak Tuhan yang terkasih. Kalau kita berbicara tentang satu sikap ataupun sifat manusia adalah pasti kita ingin dihargai. Ingin dihargai bukan berarti kita gila hormat ataupun mau dipuji orang lain.
Tapi ingin dihargai itu adalah satu sikap yang Tuhan anugerahkan bagi kita, agar kita mampu juga sebagai manusia ciptaan Tuhan. Yang paling utama kita lakukan, jangankan dulu menghargai orang lain, yang terutama adalah bagaimana kita menghargai diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan segala kelebihan yang kita miliki. Mengapa kita mesti harus menghargai diri kita? Bagaimana mungkin kita bisa menghargai orang lain tanpa terlebih dahulu kita menghargai diri kita sendiri? Setiap manusia yang ada di dunia ini, saudaraku, Tuhan pasti banyak memberikan karunia-karunia-Nya yang Dia titipkan sebagai pemberian anugerah yang kita terima di dalam kehidupan kita. Sehingga pemberian Tuhan itu mungkin saja manusia menganggap itu tidak berharga, tapi di hadapan Tuhan itu adalah sangat berharga sebagai potensi diri yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap jiwa manusia yang Dia berikan sebagai wujud kasih-Nya kepada kita. Di hari Minggu ini, bagaimana kita mengajak adik-adik kita? Apakah yang mereka hargai tentang diri mereka tentunya? Kita ajak adik-adik kita agar adik-adik kita memahami apa yang mereka banggakan, yang mereka miliki, yang mungkin orang lain tidak tahu dan tidak menghargai potensi diri mereka. Dalam evaluasi diri ini, kita akan memberikan kesempatan itu kepada adik-adik kita. Apa yang berharga dalam diri mereka? Ayo kita ajak adik-adik kita agar berpikir, agar mereka mampu menghargai diri mereka sendiri dengan segala keberadaan mereka, baik dari segi kekurangan ataupun kelebihannya. Setelah itu, kita bawa adik-adik kita ke dalam perikop kita yang menjadi topik renungan di ibadah KKR di hari Minggu ini. Satu hal yang kita lihat dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 3, Tuhan menyatakan melalui Nabi Yesaya bagaimana Dia memberikan perhatiannya yang begitu besar. Bagaimana Dia menguatkan segala daya dan upaya keberadaan bangsanya. Dia tidak pernah mengabaikan orang yang tidak berdaya, tapi Tuhan memberikan semangat pengharapan kepada bangsanya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak pernah dipadamkannya, tetapi dengan kesetiaan Tuhan, Dia menyatakan satu anugerah Tuhan yang besar bagi kehidupan bangsanya. Keadilan Tuhan akan Dia nyatakan melalui hukum dan perbuatan kasih. Perbuatan kasih kepada setiap orang yang setia kepadanya, dan Dia akan memberikan pengadilan kepada orang yang jauh daripada perkataan dan perintah di dalam hidupnya. Artinya di Yesaya 42 ayat 3 kita melihat bagaimana Tuhan memberikan keadilan dan menghargai orang yang setia kepadanya. Dan Dia memberikan keadilan itu kepada orang yang tidak mau mendengarkan dan hidup di dalam perintah-Nya. Begitu juga saudaraku, di hari Minggu ini di bacaan remaja di kitab Lukas pasal 19 ayat 5 sampai 10. Kita berbicara tentang tokoh Sakeus. Bagaimana orang-orang melihat tokoh Sakeus? Mungkin orang-orang menyatakan bahwa Sakeus adalah orang berdosa. Sakeus pemungut cukai adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Sakeus orang yang tidak perlu diagung-agungkan hidupnya di hadapan Tuhan. Tapi cara Tuhan berbeda. Kacamata Tuhan Yesus melihat Sakeus. Dia mengkhususkan hidup Sakeus, dan Sakeus dibuatnya menjadi spesial dalam pelayanannya. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus mau singgah ke rumah Sakeus, dan Dia mau menerima tawaran jamuan makan yang disampaikan Sakeus kepada Yesus. Artinya Yesus mengangkat harkat dan martabat Sakeus karena Sakeus sudah menunjukkan kerinduannya untuk memanggil Yesus singgah datang ke rumahnya. Artinya kerinduan Sakeus ini
Ada penghargaan Yesus untuk mengubah dia menjadi pengikut Yesus di dalam hidupnya. Demikianlah Yesus menghargai orang yang percaya. Demikianlah Yesus menghargai orang yang bertobat di hadapannya. Begitu juga saudara-saudara di dalam perikop kita 1 Samuel 16 ayat 6-13. Apa yang kita lihat dari perikop kita? Yang kita lihat di sini adalah bagaimana Allah memilih Daud sebagai raja Israel bukan berdasarkan kacamata manusia, tapi berdasarkan hati. Bukan penampilan luar yang Tuhan lihat. Jadi dalam hal ini, meskipun Samuel awalnya menilai dari penampilan seperti Eliab, anak-anak Isai, tapi yang Tuhan lihat bukan hal yang demikian. Allah menegaskan bahwa dia melihat hati, bukan yang terlihat oleh mata manusia. Daud yang dianggap tidak penting oleh keluarganya, dipilih karena hatinya yang berkenan kepada Allah. Pengurapan Daud menandai awal dari kepemimpinan baru dan pemerintahan yang berbeda dari pemerintahan Saul. Berikut ini kita akan melihat beberapa poin penting yang sangat detail dari perikop kita. Yang pertama, penilaian Allah berbeda dengan penilaian manusia. Ini boleh kita lihat di ayat 7 menyatakan bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Inilah keterbatasan manusia untuk menentukan yang terbaik, tapi kuasa Tuhan memberikan yang terbaik dari kacamata penilaiannya, dari setiap hati manusia yang berkenan di matanya ataupun di hadapannya. Artinya, poin pertama ini kita akan mengajak adik-adik kita agar tidak mengutamakan logika dan kacamata kita melihat sesuatu hal yang baik, tapi selalu mengutamakan cara Tuhan menempatkan yang terbaik dalam kehidupan kita dengan iman dan pengharapan kepadanya. Selanjutnya, poin kedua dari perikop kita, bagaimana pengurapan Daud sebagai raja. Ini boleh kita baca dan lihat di ayat 13, saudara-saudaraku. Mencatat bahwa roh Tuhan turun atas Daud setelah pengurapan itu, memberikan kekuatan dan kuasa untuk memimpin. Wow, ini luar biasa sekali ketika Tuhan memilih, Tuhan mengutus, Tuhan mengurus. Bagaimana ketika inilah pilihan Tuhan, Daud. Semua dia bekali apa yang diperlukan oleh Daud. Dia tidak mempermalukan hambanya, tapi bekal dan utusan yang dia berikan kepada Daud, dia urus dan urapi sebagai pemimpin bagi bangsanya. Demikianlah cara Tuhan bekerja bagi setiap orang yang dia pilih. Artinya kita sampaikan kepada adik-adik kita, saatnya segala sesuatu yang boleh kita berikan kepada Tuhan, kalau kerinduan kita itu tulus untuk memberi diri, Tuhan akan perlengkapi. Jadi jangan takut, jangan sepele terhadap pemberian karunia kita kepada Tuhan, tapi berikanlah yang terbaik. Begitu juga kita melihat transisi dari Saul ke Daud. Sangat beda sekali. Ini boleh kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 14-23. Bagaimana orang yang diurapi, bagaimana orang yang dibekali, Daudlah yang dipakai oleh Tuhan untuk memerintah bangsanya, agar Daud membawa kembali bangsanya untuk takut akan Tuhan. Jangan sempat Tuhan menolak kembali pemerintahan Daud, tapi Daudlah membawa kembali dalam perubahan yang baru dalam kepemimpinannya. Jadi apa yang kita ambil maknanya di hari Minggu ini dari firman Tuhan? Salah satunya adalah penting sekali bagi kita memiliki hati yang benar. Dari hati yang benar dari kisah ini menekankan bahwa Allah mencari orang yang memiliki hati yang benar, hati yang setia kepadanya, bukan hanya mereka yang tampak hebat di mata manusia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah melihat lebih dari sekedar penampilan luar dan memilih orang berdasarkan karakter dan kesetiaan hati mereka kepadanya. Jadi apa hubungannya dengan tema kita di hari Minggu ini? Menghargai orang lain.
Menghargai orang lain jangan lihat dari penampilan luarnya saja, tapi hati yang tulus, hati sebagai hamba, hati yang mau memberi diri untuk yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun dia itu bukan dari kalangan yang hebat, walaupun dia adalah orang-orang yang biasa saja, mungkin yang tidak pernah diperhitungkan hidupnya, hargailah itu, sebab hati yang tulus tidak pernah membohongi. Ketulusan hati dalam memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan dan di dalam kehidupan kita manusia. Kiranya ini berguna dan bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji syukur dan kembali kami berterima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dan adil bagi kami untuk memberikan apa yang kami butuhkan. Berkati setiap pelayan dan jiwa-jiwa yang memberikan diri untuk melayani Tuhan. Berkat-Mu menolong kami. Di dalam Kristus kami berharap dan berdoa. Haleluya. Amin.